Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di video ini Syifa bakalan membahas mengenai salah satu penyakit menular, yaitu malaria. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifa Aisyah dengan NIM 100111820250117 dari kelas IKMA. Sebagian orang bertanya, ketika ia digigit seekor nyamuk, apakah dia akan terkena penyakit malaria? Jadi, sebenarnya malaria itu apa sih? Malaria adalah penyakit yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh parasit yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Malaria ini disebabkan oleh parasit Plasmodium. Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax merupakan ancaman yang terbesar. Ada 5 jenis Plasmodium penyebab malaria. Yang pertama Plasmodium vivax, yang kedua Plasmodium falciparum, yang ketiga Plasmodium oval, yang keempat Plasmodium malaria, yang kelima ada Plasmodium clownlesi. Adapun kasus malaria. Jadi pada tahun 2019 ini diperkirakan ada 229 juta kasus malaria di seluruh dunia. Perkiraan jumlah kematian akibat malaria mencapai 409.000 pada tahun 2019. Nah, untuk anak-anak di bawah 5 tahun adalah kelompok yang paling rentan terkena malaria. Pada tahun 2019, mereka menyumbang 67% atau sekitar 274.000 dari semua kematian akibat malaria di seluruh dunia. Nah, gejala-gejala yang ditimbulkan akibat terkena malaria yaitu ada demam, sakit kepala, kedinginan, berkeringat, diare, lemas atau linu, dan juga mual dan muntah. Risiko malaria. Jadi pada tahun 2019 itu hampir setengah dari populasi dunia berisiko terkena malaria. Sebagian besar kasus dan kematian malaria terjadi di sub-Sahara Afrika. Namun, wilayah WHO di Asia Tenggara, Mediterania Timur, Pasifik Barat, dan Amerika juga berisiko terkena malaria. Lalu, bagaimana ya cara penularan malaria? Jadi nyamuk Anopheles ini bertelur di air yang menetas menjadi larva. Akhirnya muncul sebagai nyamuk dewasa. Dan kemudian nyamuk betina mencari makan darah untuk memelihara telur mereka. Setiap spesies nyamuk Anopheles memiliki habitat perairan yang disuka. Misalnya nih, beberapa lebih menyukai kumpulan air tawar yang kecil dan dangkal, seperti genangan air dan jejak kuku yang melimpah selama musim hujan di negara-negara tropis. Penularan juga tergantung pada kondisi iklim yang dapat mempengaruhi jumlah dan kelangsungan hidup nyamuk seperti pola curah hujan, suhu, dan juga kelembaban. Selanjutnya, cara pencegahan malaria melalui 7M. M yang pertama, menghindari nyamuk dengan menggunakan kelambu berinsektisida. Yang kedua, menyemprotkan residu dalam ruangan atau IRS. Yang ketiga, mengolesi badan dengan obat anti malaria. Yang keempat, membersihkan lingkungan sekitar dengan air mengalir. Yang kelima, menebar ikan pemakan jentik. Yang keenam, menutup penampungan air. Dan yang ketujuh, menghindari aktivitas malam dekat perairan. Untuk diagnosis dan pengobatan malaria, jadi diagnosis dini dan pengobatan malaria mengurangi penyakit dan mencegah kematian. Hal ini juga berkontribusi untuk mengurangi penularan malaria. Pengobatan terbaik yang tersedia terutama untuk malaria Plasmodium falciparum adalah terapi kombinasi berbasis artemisinin atau ACT. Pengawasan malaria. Jadi surveillance yang efektif itu diperlukan di semua titik di jalan menuju eliminasi malaria. Sistem pengawasan malaria yang lebih kuat sangat dibutuhkan untuk memungkinkan respons malaria yang tepat waktu dan efektif di daerah endemik, dan juga untuk mencegah wabah dan kebangkitan kembali, untuk melacak kemajuan, dan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan komunitas malaria global. Selanjutnya ada eliminasi malaria. Eliminasi malaria ini didefinisikan sebagai penghentian transmisi lokal spesies parasit malaria tertentu di wilayah geografis tertentu sebagai akibat dari kegiatan yang disengaja. Langkah-langkah lanjutan diperlukan untuk mencegah pembentukan kembali penularan.
Pemberantasan malaria didefinisikan sebagai pengurangan permanen hingga nol dari kejadian infeksi malaria di seluruh dunia yang disebabkan oleh parasit malaria manusia sebagai akibat dari kegiatan yang disengaja. Intervensi tidak lagi diperlukan setelah eradikasi tercapai. Adapun vaksin malaria, RTS-S-AS01 atau RTSS adalah yang pertama dan hingga saat ini satu-satunya vaksin yang menunjukkan bahwa vaksin tersebut dapat secara signifikan mengurangi malaria dan malaria berat yang mengancam jiwa pada anak-anak muda di Afrika. Program Malaria Global. Program Malaria Global WHO mengkoordinasikan upaya global WHO untuk mengendalikan dan menghilangkan malaria dengan beberapa cara. Yang pertama, menetapkan, mengkomunikasikan, dan mempromosikan penerapan norma, standar, kebijakan, strategi teknis, dan pedoman berbasis bukti. Yang kedua, menjaga skor independen kemajuan global. Yang ketiga, mengembangkan pendekatan untuk pengembangan kapasitas, penguatan sistem dan pengawasan, serta mengidentifikasi ancaman terhadap pengendalian dan eliminasi malaria, serta area baru untuk tindakan. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai penyakit malaria. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.